Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial di podcast Sambil Jalan. Ayo, ada yang udah tahu belum siapa kira-kira nih? Gua kenalin dulu ya. Jadi kisi-kisinya, narasumber kita atau bintang tamu kita hari ini adalah seorang pejuang kesehatan. Terus bisa melawan obesitas 210 kg. Ayo, ada yang udah tahu. Terus plusnya adalah seorang stand up comedian. Langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk Ilham Setiadi. Selamat datang di Sambil Jalan. Ini berhubung sambil jalan kita langsung mulai ya. Oke, ini langsung incline 15 ya, boleh? Oh boleh, boleh. Oke. Boleh. Karena di sini memang tujuannya untuk mengencourage teman-teman yang nonton nih. Damn. Oke. Jadi teman-teman salam olahraga aja. terlalu Salah sehat. olahraga. Oke Ilham, aku pengen mengulik tentang kehidupan Ilham nih, boleh nggak? Boleh banget dong kita. Dibayar nggak nih kira-kira nih? Hah? Dibayar sama Yesol ya? Yesol. Asik nggak nih? Yesol, mantep nih. Mantep, Kuat bisa buat- masuk kali ya? Bisa masuk nih Bisa. untuk orang gendut aman Ini nih. buat di rumah kan soalnya, nyaman nggak? Langsung DM aja Yesol. Oke. Langsung nih. Ilham, aku pengen nanya dulu. Ini kan kamu kalau misalnya aku lihat di Instagram, Ya. Ilham ini kan suka bikin konten atau sharing konten tentang kesehatan juga. Yes. Gym enthusiast juga ya bisa aku bilang. Yes, I'm Gym Rat. Nah, Gym Rat. bisa nggak nih kasih tahu ke kita awal mulanya tuh memang karena literally pejuang obesitasnya kah atau gimana? Kita tidak ingin memungkiri bahwa lelaki adalah orang yang memiliki nafsu. Oke. Ya tentunya adalah untuk berpenampilan bagus di depan wanita lah. Itu yang pertama karena gue ini udah 28 ya dan seumur hidup gue tuh belum pernah punya cewek gitu. Oh gitu. Terus gue ngerasa kayaknya gue gak punya cewek itu karena gue gendut deh gitu. Oh. Bullshit lah dengan yang kayak cewek tuh suka dengan cowok yang lucu. Enggak, kalau lucunya tapi gendut cewek gak mau gitu. Jadinya gue berubah diri ya sama alasan kesehatan karena kan dulu segini nih, ini nutupin leher nih. Tapi kamu hebat loh. Aku lihat yang di postingan di IG tuh yang dari tahun before afternya tuh. Itu, wah Allah, itu napas aja susah sumpah. Kayak, ini jalan kayak gini udah gitu. Sekarang mah mau 5 jam Sekarang juga. santai ya. Kan udah sering nge-gym tadi. Udah sering nge-gym, udah sering olahraga. Sekarang sih udah mulai banyak olahraga yang bisa gue lakuin. Kayak gue nge-gym, gue lari tipis-tipis, boxing ada. Terus pedal. Oh, oke. Terus nyobain lagi Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu tuh Yang kayak Habib, tendangan itu bukan bukan? Habib Bukan. Nurmagomedov, MMA gitu yang timpa-timpaan gitu. Orang gak ada yang bisa ngalahin karena badan saya gede. Oh. Gitu. Oke. Nah, dampak terbesar dari obesitas 210 kilo ini yang orang lain mungkin nggak lihat dari luar. Dampaknya ya, dampak buruknya adalah kalau kita naik pesawat harus seatnya 2. Itu dampaknya langsung ke ekonomi itu kalau udah gendut banget. Buat teman-teman kalau misalnya lu gendut banget pastiin duit lu banyak. Jangan duit lu dikit gitu karena nyusahin orang gitu. Jadi serius? Bener. Oh. Gue harus double seat gitu. Nah itu kan cost-nya kan harus lebih kan. Double ya, belinya tetap 2 ya. Gue pernah juga waktu itu gratis sih, tapi ini sebagai pengingat gue naik pesawat kelas bisnis, cuman muat di ujungnya doang. Jadi nggak bisa masuk pantat gue. Jadi gue duduk di ujung kursinya gitu. Capek dong, sakit dong. Capek. Gak enak banget itu posisinya. Itu jelas nggak enak banget dan ya Allah udah naik bisnis tetap nggak muat gitu. Sama gue kan suka cukur. Terus ke tempat tukang cukur tuh nggak ada kursi yang muat. Jadi gue kalau cukur tuh harus duduk di kursi nunggu. Jadi kayak orang-orang nunggu tuh kursinya dipakai buat gue cukur. Khusus ya jatuhnya ya. Iya, jadinya mereka mindahin kursi demi gue. Nah, sebenarnya Oke. banyak banget sih yang kayak jalan dikit capek. Terus yang paling parah sih emang jadi ngapa-ngapain mager gitu. Dan ternyata jadi gendut banget tuh merubah mindset gue jadi mindset pemalas. Mindset yang gampang nerima takdir gitu. Gak apa-apa lah gendut gitu. Yang penting gue gak ngerepotin orang. Gak apa-apa lah gendut. Yang penting gue masih bisa nyukupin diri sendiri. Itu tuh. Jadi kayak bentuk pembelaan yang sebenarnya toxic positivity juga menurut gue. Nah akhirnya teman-teman gue yang selalu ngewerin Ham. Hati-hati lu gendut ntar gampang mati gitu intinya. Akhirnya mulai sadar. Karena banyak kasus-kasus juga yang gue lihat. Orang 300 kilo meninggal diangkat pakai forklift gitu-gitu loh. Yang alat
Iya yang gitu kan, gini-gini Iya. diangkut Serius ada. damkar. Maksudnya gue pengen terkenalnya pas hidup gitu, bukan pas mati gitu terkenalnya. Kan mau bawa positivity ya harusnya Iya, ya. makanya itu gue berubah banyak hal lah. Oke. Nah, tapi dari mungkin pengalaman pribadi itu kan ya jatuhnya. Nah, pernah gak sih ada rasa insecure kalau dari Ilham sendiri? Orang gendut itu selalu insecure, tapi dibalutnya dengan mereka ketawa-ketawa. Semua orang gendut gitu, karena mereka males dan gimana ya cara gue ngerubah insecure, ya udah ketawa-ketawa happy padahal di hatinya sakit gitu. Nah itu yang gue rasain, kayak gue ke tempat umum aja, ke tempat umum tanpa ngapa-ngapain aja diliatin orang karena gue beda sendiri dari orang lain karena anjir, orang kok ada gapura gitu loh. Kayak beda sendiri, jadi kayak attention orang-orang sekitar gitu. Padahal gue gak ngelakuin apa-apa, tapi karena bentuk gue gede banget, jadinya gue jadi perhatiin orang. Itu yang bikin gue insecure. Kayak apalagi sama-sama anak kecil tuh suka banget ngeledekin gue. Iya. Gue pernah jalan abis sholat Jumat gitu bawa makanan dari masjid. Terus masih ada anak sekolah, terus kan anak sekolah gerombolan gitu, gue diteriakin, "Bang, abis ambil MBG ya?" Astagfirullahaladzim. Maksudnya dicengin anak kecil tuh level sakitnya tuh mending dicengin sama orang gede dah daripada anak kecil. Iya, Karena anak kecil tuh ngecenginnya jujur. Iya. Tapi mungkin memang karena kita hidup di mana kita masih mungkin tertutup dengan hal yang tidak biasa atau tidak biasa menerima ya gitu. Maksudnya mereka nggak bisa lihat hal di sisi positif gitu sebenarnya. Jadi itu pasti ada cerita sendiri juga ya. Banyak ya kayak insecure mah udah pasti. Apalagi gue mau deketin cewek tuh pasti insecure banget. Tapi sekarang udah ada dong, nggak mungkin nggak. Proses-proses aja kayak lagi deket gitu. Sekarang udah mulai berani lah deketin perempuan karena semakin turun berat badan, semakin tinggi level kepedean. Anjay. Itulah. Keren. Tapi pernah nggak ada kata menyerah dalam diri sendiri nih untuk melewati semua hal ini? Mungkin kalau menyerah sih menurut gua enggak ya, karena mungkin waktu gue gede-gede banget yang belum diet tuh mungkin kata-kata nyerah tuh ada karena gue ngerasa gue kayaknya gak berguna ada buat orang gitu. Kayaknya gue kalau gendut gini juga gak ada yang merhatiin gue, gak ada yang care sama gue. Nah setelah gue diet ternyata banyak juga orang yang nge-support gue kayak "Bang makasih ya gara-gara gue liat video lu gue jadi ikutan diet gitu-gitu." Nah makanya sekarang nggak ada kata nyerah sih di gue karena gue harus ngebuktiin ke orang-orang yang dulu ngeremehin gue, lama nggak bisa. Kayak orang gendut mah pasti males gitu. Ini gue buktiin sekarang walaupun masih gendut ya. Tapi tuh ada banyak pembuktian loh maksud dari kamu. Biasanya pembuktian tuh akan muncul kalau misalnya orang udah lihat kita bahagia. Bener, sorry bentar gue pakai ini dulu. Oh wih, apa tuh kalau boleh tahu? Apa tuh? Medali 5K. Tepuk tangan dulu dong, medali 5K. Nih ya ngomong-ngomong soal 5K nih, berarti kan kamu lari kan, iya kan? Kalau misalnya jangan ketawa dulu, jawab dulu. Iya. Kalau misalnya aku lihat nih, kan kamu pernah bahas juga di salah satu konten Instagram kamu nih, pasti udah pada yang nonton nih. Kalau misalnya kita lari, buat orang yang mungkin badannya berlebihan, itu katanya bahaya di lutut. Nah itu gimana? Bener banget. Nah, ini gue dapetin 5K juga jalan lari kecil. Nah menurut gue untuk orang-orang gendut yang mau mencoba lari, nggak apa-apa lari asalkan strength trainingnya ada gitu. Soalnya gue strength trainingnya adalah squat gue sampai ratusan kilo gitu, deadlift gue ratusan kilo. Jadinya menurut gue masih balance lah, kayak kaki gue dilatihnya dengan strength training, mungkin lari masih sanggup. Tapi buat teman-teman yang gendut tapi belum segede itu angkatannya, menurut gue jangan dulu karena kakinya belum kuat untuk nopang. Gue aja masih sakit sih sebenarnya kalau misalnya lari dikit gitu. Berarti memang harus tahu batasan juga ya? Tahu batasannya. Oke. Nah, kesalahan terbesar orang dalam memahami obesitas itu apa? Orang obesitasnya apa orang yang ngeliat obesitas? Orang yang mungkin memahami ngelihat orang obesitas. Mungkin di pandangan orang obesitas tuh orang-orang yang malas,
orang-orang yang tidak mau merubah dirinya. Tapi banyak juga orang-orang obesitas yang mungkin udah sekuat tenaga, maksudnya bikin dirinya lebih baik, tapi mungkin ada alasan-alasan tertentu yang bahkan kita nggak tahu sampai akhirnya dia tidak berubah gitu. Mungkin masalah mental. Orang obesitas tuh menurut gue masalah mentalnya tuh terlalu gede sama kayak badannya. Jadi karena mungkin orang gendut tuh sering dibully, sering dicengin. Nah makanya di dalam hatinya juga mereka mengiyakan apa yang dikatain orang. Jadi mereka tanpa sadar jadi masuk ya. Iya, jadi apa namanya? Kalau persepsi atau apa namanya? Menerima. Apa sih jadi kayak iya doktrin. Deh. Iya deh gue gendut gitu-gitu loh. Oke, sampai di titik mana nih kamu? Maksudnya kan aku lihat dari tadi kamu tuh hebat banget terhadap diri sendiri gitu. Sampai di titik apa kamu merasa bahwa emang gue juga gak berhak kok digituin orang gitu. Nah, sebenarnya pernyataan gue agak kontradiktif dengan apa yang gue lakuin di konten. Di konten tuh gue sering banget ngatain orang gendut. Tapi gendut yang tidak mau berubah atau gendut yang selalu berlabel body positivity, gue selalu nyerang itu. Nah, sekarang kan banyak banget orang yang apalagi mohon maaf nih, cewek-cewek nggak apa-apa gendut, yang penting gue cantik gitu. Menurut gue gendut aja nggak cantik gitu. Tapi memang suka kayak gitu. Cowok-cowok aja suka ngeliatnya cewek-cewek yang bagus kan badannya kadang. Nah makanya sekarang tuh banyak, menurut gue dirubahnya dari lingkungan juga sih. Lingkungan yang terlalu toxic positivity itu tidak merubah habit orang. Menurut gue harus misalnya lu nih gendut, terus di circle lu, enggak kok badan lu masih bagus kok gitu. Nah lu akan mengamini, iya deh badan gue bagus gitu. Oh iya, jadi tanpa sadar jadi masuk ya, menerima ya mau gak mau ya. Mungkin kalau cewek-cewek ya, ini sotoy-sotoyan gue. Sotoy-sotoyan gue. Misalnya ada tongkrongan cewek. Yang satu badannya gak gemuk, sedang, terus ada yang gemuk. Terus ada yang orang gemuk, cewek gemuk ngomong, aduh badan gue gemuk nih, jelek lah. Terus teman-teman ceweknya, enggak kok, lu cantik kok, lu gak gemuk. Nah dua cewek ini sebenarnya kalau misalnya cewek ini diet gak mau kesaing. Wah bener juga. Berarti karena takut persaingan ya. Jadinya kalau dia diet cakep lagi. Udah gue bilang aja cakep pas gendut gitu. Gak tahu ini sotoy-sotoyan gue aja. Jangan seakan-akan gue menghakimi cewek. Enggak, ini sotoy-sotoyan gue. Enggak ada. Tapi pada dasarnya semua orang cantik dan ganteng. Bisa enggak. Nah, enggak. Tetap harus ada faktanya ya. Cantik ganteng kan relatif, tapi kalau jelek tuh udah fakta gitu. Ya gimana mau? Emang dunia harus kayak gitu kan? Gak bisa kayak semua orang cantik semua ganteng, enggak gitu. Mungkin kalau misalnya lu jelek, lu nggak cakep, lu nggak ganteng, ya diperbaikin bodinya gitu, seenggaknya lah gitu. Oke. Nah gimana nanggepin komentar netizen nih di awal-awal gitu? Maksudnya kayak kamu mendokumentasikan perubahan. Ya. Gimana? Pasti kan ada komen-komen yang ya. Sebenarnya selama gue konten tuh lebih banyak komen support gitu. Oke. Tapi lama-lama juga banyak yang komen-komen nggak hate sih, tapi kayak mempertanyakan, udah ngonten lama tuh kok nggak kurus-kurus gitu doang. Kayak apaan ngomongin gendut, gue aja masih gendut gitu. Tapi menurut gue itu belum sampai di hate comment menurut gue. Karena gue tahu batasan, gue bikin konten sampai di level haters tuh nggak sampai gue. Oke. Tapi biasa ya kalau haters tanggapi dengan kebaikan biasanya. Iya, kalau enggak gue pin. Komennya gue pin. Langsung di pin ya? Biar langsung jadi wow. Terus diserang sama orang-orang support gue. Mampus lu. Iya sih. Karena biasa haters mungkin butuhnya pujian. Benar. Sama, gue tuh jarang bikin konten. Kalau gue ngatain orang gendut sering, tapi nge-stitch orang gendut tuh gue jarang. Kenapa tuh? Gue pernah 2 konten nge-stitch orang gendut, dua-duanya dihujat. Oh ya? Kok gitu? Gara-gara yang pertama ini ada cewek mohon maaf badannya gede. Terus dia bikin konten. Nggak bisa ya ngatain jelek, makanya ngatain gendut gitu. Oke. Dia beranggap dirinya cantik. Iya.
Terus kolom komennya kok support. Kolom komen si cewek ini. Mana ada yang bilang cantik mbak, gitu juga kan. Akhirnya gue stitch kan. Gue bilang, iya sih nggak jelek gitu. Tapi nggak cakep juga, gue bilang gitu kan. Terus, ya percuma mbak cantik. Tapi nggak proporsional. Badannya gede, palanya kecil. Itu gimana tuh kok? Wah, habis tuh gue. Habis tuh gue diserang tuh kayak. Sampai yang punya konten itu nge-DM gue. Ini bisa lu take down gak? Kalau enggak lu gue laporin polisi pencemaran nama baik. Gue retweet aja kan. Pokoknya kolom komentar gue kayaknya buzzernya dia nih. Nge-head komen, dasar gendut lu ngatain orang gendut bla bla bla. Gue diemin aja semalam. Paginya cewek itu ngechat lagi. Bang, maaf ya bang. Gue udah nge-head lu gitu-gitu. Boleh gak videonya di take down? Gue minta banget nih. Sambil nangis-nangis gitu-gitu lah, dia emot-emot nangis. Tapi dia minta maaf ya, maksudnya malah dia yang ini. Karena gue gak nanggepin dan video gue baru sehari tuh udah kayak hampir 1 juta ada yang nonton itu. Rame, dampaknya rame. Iya, terus ya udah gue hapus aja, gue hapus. Langsung di blok gue sama itu cewek. Terus yang kedua, gue bikin konten, ada orang gendut yang bilang, gayanya selangit, giliran digas sesak napas gitu, ada kan. Oke. Terus gue stitch, gue tahu apa yang membuat dia sesak napas gitu. Pemboloknya nutupin leher, gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Terus serang lah, tapi bodo amat. Nah. Menurut gue selama konten gue tidak sara mau slow gue. Berarti abis itu nggak ada lagi stitch yang ini nih? Nanti gue bikin. Gue cari video orang gendut yang ngeselin dulu. Oh, gue stitch gitu. Tapi gue support banget sama orang-orang gendut yang di olahraga, dia itu gue support banget. Ya, gerah ya gue. Oh, mau berhenti dulu kita? Enggak. Oke, kita ngomongin soal diet nih, yang udah pernah Ilham coba. Apa yang paling realistis? Paling realistis adalah defisit kalori. Oh, oke. Karena orang gendut itu kan, misalnya gue nih, gue waktu 200 itu kalori harian gue untuk stay di 200 itu sekitar 4.000. Nah, gue tinggal gue kurangin aja sehari gue makan 2.000. Nah, 2.000 ini sama dengan kayak porsi lu sehari, bahkan lebih. Kalau lu mah paling 1.500. Nah, gue masih bisa makan orang normal sebenarnya. Tapi lama-lama turun, jadi makin ngekatnya makin ekstrim lagi. Menurut gue defisit kalori itu paling bagus karena lu nggak nahan lapar. Oh, nah ngomong-ngomong soal nahan lapar ya, kan ada yang kadang nahan laparnya itu karena craving atau yang memang dia tuh beneran lapar gitu. Nah, gimana cara kita itu menghadapi yang kita tahu itu mana yang craving, mana yang nahan lapar gitu loh. Nah, kalau gue sih nge-cheatnya adalah gue beli permen karet yang no sugar. Ada mereknya namanya Xylitol. Oh iya. Dia 0 kalori kan. Nah, gue gigit-gigitin itu aja. Permen karet kan? Permen karet. Nah, itu juga bikin rahang lebih ngecil karena kan mulut ngunyah terus kan. Ini serius? Ini bikin sambil olahraga nih? Bikin miwing. Miwing ya, kayak anak sekarang. Gitu. Set gitu ketahuan ya. Oke. Nah kalau misalnya dalam diet, kebiasaan kecil yang paling berdampak besar? Kebiasaan kecil yang paling berdampak. Aduh, gue nggak tahu lagi kebiasaan kecil gue. Terus biasanya dirimu gimana? Gue standar aja sih, makan sama olahraga. Apa ya? Jujur gue nggak ada sih kebiasaan-kebiasaan yang kayak, ya itu paling makanin permen karet. Oh, biar ngenahan. Biar nahan. Misalnya ada makanan nih, aduh sayang lagi ada permen karet di mulut gue gitu. Oke. Berarti kalau misalnya lapar lagi, makan lagi permen karet? Permen karet, makanya gue stop permen karet. Brand mungkin mau masuk. Ya ayo, tadi ada Yeso, sekarang ayo soalnya gue masih terima nih, mumpung Ramadan kan berkah loh, nyupport orang gendut berkah tau. Berbuat baik ya. By the way ini kita boleh sambil minum ya, kalau mau minum gak apa-apa, silakan. Gak ada alkohol. Enggak. Sunah Rasul. Minumnya sambil gini.
Nah Ilham, seberapa penting olahraga dibanding pola makan? Nah, olahraga tuh cuma 20%. Kalau lu pengen diet banget ya. Tapi makan tuh 80%. Tapi kalau lu bantu dengan olahraga, lu makan banyak akan ngerasa anjir olahraga gue gak bakal guna nih kalau gue makan banyak. Jadinya olahraga tuh ngebantu stimulus otak supaya anjir gue udah olahraga nih. Gak mungkin gue makan banyak gitu loh. Jadi dua-duanya sebenarnya balance, tapi masalah pengaruh di turun berat badan adalah makannya harus dijaga banget. Tapi stimulusnya harus olahraga. Karena olahraga nahan lu supaya tidak makan banyak. Oke. Nah ngomong-ngomong olahraga ini kan lagi puasa. Iya. Ada saran gak nih gimana? Kan tadi Ilham sempat cerita nih di balik layar nih. Olahraga tuh biasa kan orang kayak pas puasa jadi aduh males mungkin, lemes. Yang gue dengar ya kata Om Ade terus Dokter Tirta. Itu olahraga paling bagus itu waktu puasa adalah sebelum buka puasa. Oke. Karena ketika kita sahur, kayaknya batas 10 jam ke atas itu yang dibakar tuh udah bukan makanan yang kita makan, tapi lemak. Cadangan lemak kita yang dibakar. Nah, di posisi itu pembakaran kalori itu paling tinggi. Nah, makanya kenapa disaranin untuk sebelum buka puasa dan perut kosong. Karena kemungkinan ngebakar kalorinya lebih banyak daripada udah makan. Ade Rai kan juga nyaranin olahraga sebelum makan. Berarti deket-deket buka puasa kali ya biar kalau udah kecapean tinggal nunggu buka deh. Tapi jangan langsung abis itu buka es buah, gorengan. Gorengan ya gitu. Sama aja tuh. Tapi masih makan gorengan gak? Masih. Serius? Masih. Tapi gue kayak tahu nih kayak karena mungkin gue udah 1 tahun 8 bulanan lah diet. Jadi gue tahu nih misalnya gorengan ini kalorinya berapa gitu-gitu. Jadinya gue punya takaran sehari tuh untuk badan gue sekarang untuk maintenance berat badan gue tuh sekitar 3.000. Masih jauh tuh dari kata normal. Jadi gue sehari makan 1.500 sampai 2.000 aja. Dan gue tahu misalnya satu gorengan bakwan segini. Itu sekitar 150 kalori gitu. Oke. Sorry nih mau nanya ini. Maksudnya dari Ilham sendiri ada target lagi gak buat nurunin? Seciko Jericho lah. Bisa. Bisa loh. Bisa. Kalau ada kemauan pasti bisa. Bisa tapi mati. Bisa tapi mati. Oke, kita ngomongin tentang mindset ya. Satu pertanyaan nih sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Gimana cara menjaga konsistensi saat motivasi lagi turun? Jujur, gue lihat cuplikan-cuplikan di TikTok. Gimana? Cuplikan-cuplikan motivasi gym tuh. Kayak pokoknya yang keras-keras gitu. Remember, you still fat gitu-gitu loh. Kayak apa jadi namanya? Motivasi itu ya? Iya bukan motivasi tapi demotivasi. Oke. Gue lebih suka itu. Karena motivasi itu terlalu indah. Too good to be true. Too good to be true, tidak sesuai dengan fakta kalau motivasi. Tapi kalau demotivasi, itu sesuai fakta kan kayak ya lu masih gendut ngapain lu istirahat gitu lah. Jadi kepacu lagi itu ya. Jadi kepacu. Menurut gua sebenarnya orang-orang gendut tuh harus didemotivasi sih. Yang ogah gerak ya. Karena gue selalu ya Ham lu gendut, mana ada cewek yang mau sama lu gitu-gitu. Emang kelihatan punya lu gitu-gitu kan. Jadi gue ngerasa masa iya juga ya gitu. Ya kan kata dokter, ini kata dokter Boyke. Misalnya perut lu tambah berapa senti, ukuran penis lu mundur berapa senti gitu. Maaf ya. Nah makanya gue pengen, gue kalau kurus berarti panjang banget nih gitu kan. Oke. Jadi ada motivasi kejantanannya juga ada gitu. Jadi makin ya biasa sih ya pride-nya jadi inilah. Pride sebagai laki tuh. Sebagai laki ya. Karena kan gue harus jadi laki karena sekarang saingan laki gue nggak terlalu banyak. Tapi sekarang, karena banyak yang jadi boti. Gue baru mau bilang, tapi sekarang saingannya banyak. Nanti bisa di-cut kalau misalnya nggak masuk sensor ya. Oke. Emang di sensor ngomongin boti? Nggak ada ya? Biasa aja. Biasa aja ya. Oke, Ilham, kita masuk ke sesi Q&A. Ini pertanyaan random dari followers ya. Taruh gue gerah.
semoga. Ini, wih keren juga ya. Emang stand up comedian ya, anaknya ya, konsepnya ya. Jangan. Oke, dari dari 210 kilogram sekarang udah berapa BB-nya? Wow, oh ini membuktikan ya. Tapi gue ini gue bukan alasan, tapi ini yang terjadi pada gue. Orang gendut yang turunnya udah banyak banget dan udah dapat pujian kayak lu udah kurus ya Ham, lu udah tirus ya Ham, lu udah nggak segendut dulu. Nah, ternyata merubah mindset kita jadi puas diri gitu, tidak ingin lebih lagi. Nah, gue sempet ngalamin itu kayak 3 bulan, 4 bulan kayak udahlah segini dulu aja gitu. Jadi makan gue kembali nggak teratur gitu-gitulah. Nah, tapi masih dalam pantauan gue biar nggak ngelonjak banget. Nah, gue posisi pernah paling rendah itu di 148. 148. Tapi akhirnya gue naik lagi sekarang 155. Oh. Nah, sekarang gue lagi nurunin lagi nih. Karena lagi di-endorse kan. Oh. Harus turun nih selama Harus ya. 2 bulan nih. Jadi kayak akhirnya ada motivasi lagi nih, angka. Gue bilang gitu kan. Motivasinya angka. Nah, itu ternyata pujian-pujian itu kadang bisa jadi racun juga buat orang-orang gendut yang udah progres jauh gitu. Dan rata-rata begitu teman-teman gue yang udah diet tapi turunnya jauh banget tuh udah puas diri. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Cara cepat buat nurunin berat badan gimana, Bang? Sakit. Hah? Sakit. Sakit apa dulu nih? Sakit, DBD gitu-gitu. Nggak ada sih, nggak cara instan ya, potong lambung. Itu instan. Suntik bariatrik. Bariatrik itu sama ya? Apa suntik apa yang? Lemak, bukan. 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 Sedot lemak ada. Pokoknya dia ada suntik-suntikan yang bikin lo ogah makan gitu ada. Oh, jadi nafsu Itu. gitu. Nah, kalau gue emang pengen journey-nya journey normal aja. Journey yang kayak semua orang bisa ikutin tanpa harus keluar biaya banyak. Jadi ya olahraga sama diet tuh udah combo aja sih. Kalau misalnya konsisten. Iya, tetap harus konsisten juga gak sih? Kayak Iya. tadi kan defisit kalori itu boleh makan tapi tetap harus olahraga juga. Sekarang gue mengambil prinsip dari Psychology. Oh iya, keren juga. Slow consistency. Slow consistency, ya. Gak apa-apa lambat, yang penting berprogres. Ada progres. Oke. Ini pertanyaannya, ini boleh disebut ya? Lo bisa jongkok Kak Bang? Maaf ya. Bisa. Ini. Bisa. Bisa kan? Tapi fun fact-nya, waktu gue 200 kilo, 210, gue gak bisa jongkok. Bisa tapi kayak jongkok bentar berdiri gitu. Dan faktanya kan kosan gue ini kan, gue kan ngekos. Kosan gue itu WC jongkok. Dan gue duduk di WC jongkok. Gue duduk di WC jongkok, jadi gue berak nih, gue duduk di WC jongkok. Ini serius ya? Terus anjir lah, kayak kalau cebok kan orang kan bentar ya, gue lama karena gue harus ini pinggir-pinggiran pantat kan harus dibersihin juga kan, pinggir-pinggiran gitu-gitu. Terus gue harus nyikatin WC gitu karena bececer juga. Harus gue sikatin gitu-gitu. Ya ampun, lucu banget sih nih anak. Oke, lanjut ya. Katanya orang gede tuh kalau tidur ngorok. Pasti. Kenapa tuh? Karena dadanya menghimpit saluran pernapasan. Jadi napasnya susah, jadi gitu lah. Gue pernah diet juga karena gue sleep apnea. Yang kayak lu ngorok terus berhenti napas kayak 10 detik napas lagi gitu. Itu tuh. Gue takutnya meninggal. Karena henti napas tuh kita nggak tahu bisa berapa lama. Serem juga tapi ya kalau kayak gitu ya. Serem. Makanya jangan jadi gendut dah. Apalagi gendut boti ya. Bisa aja. Kayak sih banyak. gue obes 170, mau berubah ntar dihujat, nggak berubah juga dihujat, minta nasihatnya dong. Yang hujat tuh siapa gitu? Menurut gue itu adalah overthinking yang nggak berguna bagi gue. Karena
kembali lagi apa yang lu lakuin balik lagi ke diri lu sendiri, bukan tentang tanggapan orang lain. Makanya ya udah, lu kalau enggak progress in silent aja. Diam-diam langsung jadi gitu. Iya. Dia cek Ciko jadi kok. Itu apa namanya, diet nonchalant. Jadi orang-orang nggak tahu tiba-tiba keren. Gitu. Iya. Karena itu bisa membungkam haters biasanya. Kalau gue kan emang cari duitnya di sini, jadinya harus mau nggak mau gue liatin semua nih gue lagi ngapain gitu kan. Iya. Jadi live update ya kalau kayak gitu, bener-bener keseharian diupdate terus ya. Makanya banyak banget follower gue yang kayak, Bang makasih ya, gue selalu ngikutin journey lu gitu-gitu. Karena menurut gue journey gue tuh real gitu, yang kayak kadang naik, kadang turun gitu-gitu lah. Kan banyak sekarang influencer bariatrik gitu-gitu. Udah kurus nih guys, lu potong lambung. Berubah ya jadinya penampilannya. Oke, nurunin berat badan. Nah ini kan kamu juga hobi nge-gym nih, mendingan jalan kaki atau angkat beban? Gue malas kardio. Tapi emang harus kardio. Kalau resep gue adalah ke gym 1 jam, treadmill 30 menit. Nge-gym 1 jam, treadmill 30 menit. Karena menurut gue angkat beban bisa ngebentuk otot, tapi jalan itu yang ngebakar lemak. Karena kan kalau kita lihat perbandingan otot sama lemak kan, misalnya otot sekilo segini, kalau lemak sekilo segini nih gitu. Jadi sambil bakar lemak, gedein otot. Nih kayak gini nih. Jadi ya. Anjay. Kesal. Oke, pertanyaan terakhir. Hal paling gak enak jadi orang gendut itu apa? Hal paling gak enak jadi orang gendut, yang pertama nggak bisa naik Gojek. Cancel mulu naik Gojek. Oke. Terus rasa ingin memakai transportasi umum tuh malu. Kayak misalnya kita ke Transjakarta, ada bangku kosong nih. Kita nggak berani duduk. Karena takut diliatin. Ih, orang gendut kok duduk gitu. Sebenarnya itu pikiran yang ada di kepala kita aja. Makanya jangan jadi gendut, karena sirkulasi ke otak ketutup. Jadi lu nggak bisa pikir jernih. Jadi gendut parah deh. Karena katanya itu ada tren-tren body positivity itu diciptakan supaya orang-orang makin banyak gendut dan bisnis farmasi itu semakin kaya. Katanya. Oh, bisa nih, bisa jadi nih. Karena after COVID tuh banyak banget selebgram body positivity. Itu konspirasi. Konspirasi teori ya, tapi menarik gitu. Oke, kita mungkin bisa bahas di sesi balik layar ya. Kita masuk ke sesi terakhir nih. Jadi di sini ada 3 pertanyaan, Ilham bisa langsung jawab ya. Jadi pertanyaan pertama adalah buat anak muda yang lagi berusaha hidup sehat dan mulai olahraga. Pesannya dari Ilham apaan? Konsistensi. Terus jangan dengerin kata orang. Sama fokus your goal aja bahasa Inggris. Kayak fokus sama tujuan lo aja. Karena ketika lu fokus, kiri kanan lu cuman anjing melolong aja. Anjing melolong kafilah berlalu. Yes, of course. Oke, pertanyaan kedua. Apa satu hal kecil yang paling sering diremehin orang soal hidup sehat? Yang diremehin orang? Soal hidup sehat. Hidup sehat itu ngebosenin. Enggak. Hidup sehat enak-enak aja. Gua masih bisa makan jelek, gue masih bisa ikut party. Yang asal itu aja, asal balance aja. Karena orang mikir hidup sehat semuanya harus di-cut gitu, kayak lu nggak boleh konsumsi ini segala macam. Enggak. Yang penting balance aja. Balance ya sebenarnya. Karena hidup sehat tuh ngebalancein hidup lu yang nggak sehat gitu. Iya benar. Jadi kalau hidup lu nggak sehat terus, mana nih hidup sehatnya gitu? Iya benar. Kan kita nggak bisa milih nih, harus milih atau nggak sama sekali. Mana? Oke, pertanyaan terakhir. Nasihat terbaik yang pernah diterima atau yang pernah didengar? Remember why you start. Oh, nice. Iya, lu harus nginget kenapa lu mulai ini semua. Jadi, lu mau nggak balik kayak dulu lagi? Atau lu mau nggak kesiksa kayak dulu lagi? Setelah gue pikir-pikir, enggak lah, gue pengen berubah gitu. Jadi remember why you start.
Oke, terima kasih banyak Ilham buat hari Thank ini. Makasih karena udah bawa medalinya ya buat jadi support kita sama bajunya hari ini. Ini gue lanjut 2 jam ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, ya udah kita keluar. Thank you by the way Ilham. Thank Tepuk tangan you. buat Ilham. Terima kasih.